Tuh, kalau misalkan kalian pakai helm yang berat, bukan karbon, tambah GoPro tambah intercom itu lumayan berat dan kerasa banget kalau misalkan touring. Ada anti fognya gitu, ada anti fog, dipakein anti gores kayak gini, dipakein tear off kayak gini biar enggak. Alasan aku juga kenapa pilih AGV lagi kayak gini, karena menurut aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tek yo, what's up teman-teman semuanya. Halo, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Ayo hati-hati. Semoga baik-baik saja dan makin banyak rezekinya, amin. Sekarang jam 11 lebih 10 menit tanggal 7 Agustus 2021 dan aku mau riding sama si Aerox lagi. Dan mau riding pakai helm baru juga nih. Mau cobain helm baru. Ini helm AGV Pista GPR Tafulia. Kita cobain feel-feelnya kayak gimana dan view-nya di depan kamera kayak gimana. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau feel yang aku rasain sih harusnya sama aja, karena helm-helm yang biasa aku pakai juga tipenya sama, GPR Pista Tafulia, Pista GPR Tafulia. Helm-helm yang aku pakai juga sama, AGV Pista GPR, kayak yang Sole Luna joystick, terus yang Mugello 469 itu sama-sama Pista GPR, cuman beda-beda motifnya aja, beda-beda model. By the way, oli aku juga habis, sudah waktunya ganti. Jadi ada indikator oli tuh kalau misalkan udah waktunya ganti. Karena ini masih mesin standaran, jadi ya udah ngikutin pergantian olinya sesuai dengan indikator motor. Jadi sekarang kita riding ke bengkel sambil nyobain helm baru. Tapi ntar kalau misalkan nih, kalau misal ya, ini mah misal aja, misal kalau misalkan mesinnya udah bukan standaran lagi, nah kita ganti gitu indikatornya, nggak ngikutin yang dari motor, kita bikin indikator sendiri, bikin hitungan sendiri per 1000 km kita ganti oli. Kalau misalkan mesinnya udah diganti-ganti. Tapi kalau misalkan mesin standaran kayak aku kayak gini ya, masih ngikutin aturan pabrik aja. Ya, gas, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget jalanannya, kosong, tidak terlalu ramai. Dan ini helm yang aku pakai feelnya ya enak-enak aja sih, sama aja sama helm-helm kemarin yang biasa aku pakai juga. Cuman ya mungkin yang kelihatan dari kalian itu beda motif doang. Oh ya, by the way, karena ini juga helm baru dan aku juga baru pasang mounting-mountingnya, si mounting buat kameranya, si mounting buat GoPro-nya gitu. So kalau misalkan posisinya kurang pas, kurang cocok, mohon dimaklum aja, karena ini benar-benar baru pertama juga aku nyobain di motor gini, dan aku juga belum melihat previewnya apakah bagus atau enggak, apakah enak dilihat atau enggak. Tapi ya boleh deh kalian komen-komen juga, kalian kasih saran juga, bang kameranya kurang apa nih, kurang miring ke sini, kurang miring ke sana, kurang ke bawah, kurang ke atas. Boleh kasih masukan aja buat nyeting-nyeting lagi si mounting GoPro-nya biar lebih pas, biar lebih enak juga kalian ntar nontonnya. Dan gimana nih menurut kalian tentang si helm ini, apakah masuk ke motor, apakah cocok juga atau enggak? Karena kalau menurut aku pribadi ini benar-benar matching banget, warnanya benar-benar pas banget gitu. Si atasnya itu sky blue gitu, biru langit, terus si bawahnya itu ada salju-salju putihnya gitu. Jadi ya masuk kayak motornya, si bodinya sky blue, sedangkan si peleknya ini putih. Jadi seirama gitu, senada warnanya, atasnya biru, bawahnya putih. Harusnya ya, menurut aku sih cocok dan mantap banget ini motornya, warnanya. Tinggal kita project-project yang lain juga. Aku juga sekarang mau sambil project-project yang lain juga, mau project ganti knalpot dan lain-lain. Jadi tungguin aja nanti hasil pergantiannya kayak gimana. Aduh. Hektik banget, crowded. Panasnya gile sih ini, bener-bener siang hari, matahari lagi di atasnya. Oh ya, banyak juga kan yang bilang, bang itu kan helmnya ada selangnya, bisa buat minum. Cobain dong cara pakai selangnya gimana, cara minumnya gimana. Kemarin ada yang komen kayak gitu pas aku review helmnya. Sebenarnya bisa-bisa aja, cuman aku kan harus pakai wearpack gitu, dan wearpacknya juga yang udah support sama si water itunya, yang udah support sama air minumnya. Jadi nggak semua wearpack juga udah support sama
apa ya, sama tempat air minumnya gitu. Kebanyakan wear pack itu ya punuknya ya punuk buat ini aja, buat protektor doang, nggak difungsiin buat si minumnya kalau di kebanyakan ya. Tapi ada juga yang udah support buat air minumnya. Nah kalau misalkan harus nyobain minum kayak gitu, ya itu tuh harus beli dulu wear packnya yang ada support buat air minumnya. Sedangkan aku nggak punya juga wear pack yang kayak gitu. Jadi ya gimana gitu nyobainnya. Pokoknya sistemnya itu sama aja kayak kalian nih, kayak kalian pakai sedotan nyolokin ke botol minum, ya sama-sama aja kayak gitu sistemnya. Cuman ini kayak udah di mulut aja gitu, si sedotannya udah di mulut, tinggal sedot dan cairnya dicolokin ke punuk kayak gitu. Sistemnya sama aja sih. Nah terus helm ini juga udah karbon gitu, jadi bahannya karbon, jadi ringan gitu, enak. Makanya kalau misalkan aku pasang kamera kayak gini, kamera buat recordnya, terus pakai intercom buat ngobrol sama teman-teman, itu kan pasti nambah bobot juga, pasti nambah berat juga. Jadi kalau misalkan helmnya udah ringan, helmnya udah karbon gitu ringan, terus ditambah GoPro, ditambah intercom, yaitu nggak akan terlalu berat gitu. Kalau misalkan kalian pakai helm yang berat bukan karbon, tambah GoPro, tambah intercom, itu lumayan berat dan kerasa banget kalau misalkan touring. Jadi touring itu kan pasti lama-lama nih, itu pasti kerasa gitu, kerasa beratnya, kerasa pegelnya ke leher gitu. Pokoknya ya lumayan capek aja buat kepala, buat nahan beban helmnya. Makanya aku pilih yang GPR, yang karbon, biar enak, biar ringan. Nah terus enaknya juga ini visornya udah ada tear off di dalamnya. Di dalam visor itu ada bukan tear off, sorry, ada anti fognya gitu, ada anti fog, atau biar nggak kabut gitu. Jadi misalkan lagi hujan nih, lagi hujan-hujan, kita kan harus nutup visor, nggak bisa buka visor. Nah itu tuh kegunaannya buat nggak ngebun gitu. Jadi si visornya nggak ngebun. Soalnya kalau misalkan visor ditutup dan saat hujan, itu pasti ngembun si dalamnya, karena perbedaan suhu antara di dalam helm sama di luar helm. Makanya ini juga visornya udah ada anti fognya. Jadi kalau misalkan dipakai riding terus touring kehujanan itu dan tutup visor, itu nggak akan ngembun ke visornya. Jadi lebih aman dan nyaman aja buat dipakainya. Terus ini nih tear off yang aku jelasin kemarin pas refill helm, itu juga benar-benar kepake, benar-benar aduh, walaupun buat entah itu sunmori, riding sendiri, tapi lebih kerasanya itu saat touring. Saat touring ini pasti kepake banget dan kerasa banget, karena kalau touring itu kan kita biasanya iring-iringan sama yang lain, kayak ngikutin motor depan. Nah itu tuh pasti ada batu yang percikan-percikan batu dari ban motor depan kayak gini nih. Misalkan ini ban motor depan, kita lagi touring, kebetulan NMAX juga, jadi kita Maxi family ini. Nah jadi kalau kita lagi touring misalkan ada aja gitu batu yang apa ya, kepental dari ban motor depan kita ini, dan itu biasanya ngenain visor, bisa-bisa visornya lecet dan rusak, baret-baret kayak gitu. Jadi sayang juga kan. Makanya lebih baik dipakein anti gores kayak gini, dipakein tear off kayak gini, biar nggak bocel-bocel si visornya, biar nggak baret-baret si visornya. Karena kalau misalkan visor baret-baret itu lumayan mengganggu penglihatan juga sih kalau menurut aku. Jadi nggak enak dilihat aja kalau misalkan baret. Kita ngegas-ngegas dikit, wow, ada truk keluar. Enak nih jalanannya, kosong-kosong. Cuman agak bumpy ini kalau di jalur kanan. Nah di sininya agak bumpy. Kita nyusul nggak apa-apa deh. Aduh. Bumpy road, take me home to the place I belong. Kita belok kiri, teman-teman semuanya. Cornering ala-ala bumpy. Cornering dikit. Oh ya, by the way, alasan aku juga kenapa pilih AGV lagi kayak gini, karena menurut aku si AGV ini, apalagi AGV Pista, lekukan-lekukannya itu cantik banget. Lekukan-lekukannya itu bener-bener bikin aku jatuh cinta gitu. Jadi sama lekukan bodinya ini yang tajam-tajam kayak gini, bener-bener enak dilihat banget menurut aku. Jadi kalau misalkan dari kamera depan kayak gini, pas ngedit itu, pas lihat itu viewnya ya enak aja menurut aku. Bener-bener enak dilihat lancip-lancipnya itu loh. Jadi bener-bener terlihat sangar dan gahar aja si helmnya gitu. Makanya aku juga apa ya, helmnya AGV-an lagi. Banyak yang bilang
Bang, cobain dong helm lain, Bang. Coba dong pakai helm lain. Aku ada sebenarnya helm-helm lain, cuman mager buat masang-masang mountingnya lagi. Soalnya kan kalau misalkan aku pakai helm lain ya otomatis aku juga harus pasang mounting. Hampir ketabrak tuh dia gara-gara truknya ke kiri. Nah otomatis aku kan harus pasang mounting lagi buat kamera. Sedangkan helm-helm lain itu yang aku punya itu belum pada ada mounting kameranya. Jadi benar-benar cuman buat ya disimpan aja gitu, bukan buat dipakai. Yang buat operasional ya ini aja, yang emang udah dipasang apa ya, mounting kamera. Emang udah aku peruntukkan buat ngevlog juga, udah aku setting buat ngevlog juga. Terus kalau misalkan pakai helm lain, ntar si mounting kameranya itu, si dudukan kamera ini tuh harus bikin lagi, nyeting lagi. Itu sih yang bikin aku mager. Makanya ya udah deh, mumpung sama-sama EJV, sama-sama mounting gitu kan, jadi tinggal PNP gitu. Kalau misalkan mau pakai helm ini tinggal colokin pakai kameranya. Kalau pakai helm EJV yang lain tinggal buka yang ini, colokin ke helm yang lain gitu sih enaknya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah sampai. Ada Adelen lagi nyervis. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita udah sampai. Aman. Tolong Oke, udah nyampe. Aku juga mau lanjut proyekan. Makasih banyak buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Jadi segitu aja tentang helm baru ini. Makasih banyak buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.